Halo, selamat bergabung dalam video penjelasan bagaimana penggunaan akun Google Meet bagi Bapak Ibu yang akun Google Meet-nya atau akun email Unikama-nya sudah diverifikasi oleh tim MSI Unikama. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sampai saat ini masih ada kendala, mohon bersabar karena sedang proses untuk memverifikasi semua akun dosen atau pengajar di lingkungan Unikama agar dapat menikmati fasilitas Google Meet dengan merekam layar saat kita mengajar. Baik, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam kelas yang sudah Bapak Ibu gunakan selama ini beberapa pertemuan, kita arahkan tampilan ke tampilan sebelum pertemuan 1. Nah, contoh ini pertemuan 1 saya. Di sini ada tambahkan sebuah aktivitas satu sumber, atau mungkin yang dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan, ada tambahan tombol di atas ini, bisa kita pilih, kemudian kita pilih semua, dan pilih Google Meet ya, pilih logo Google Meet seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, room name-nya kita beri nama link Google Meet. Tapi istilah atau penamaan ini tidak ada nama yang baku. Bapak Ibu boleh menyesuaikan mau diberi roomnya seperti apa, asalkan nanti bisa dipahami oleh peserta saat penggunaan link ini. Kemudian deskripsi di sini kita beri kalimat pedagogik atau kalimat pengantar lah, agar link tadi bisa diketahui apa manfaatnya link tadi. Contoh, rekan mahasiswa yang budiman, berikut link Google Meet yang akan kita gunakan selama proses perkuliahan dalam jaringan untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Contoh seperti ini. Kemudian jangan lupa kita pilih tampilkan deskripsi di halaman kursus ya. Jadi kalau ini tidak kita tampilkan, ini tidak akan muncul di tampilan mereka. Jadi setelah kita memberi deskripsi seperti ini atau beri kalimat pengantar seperti ini, jangan lupa ini dicentang. Selanjutnya kita pilih ke event date ya. Di sini kapan link ini mulai aktif. Contoh 1 April, perkuliahan saya misalnya dari pukul 8.40 sampai, kalau 2 SKS kan 10.20. Maka ini kita isi 10.20. Selanjutnya di recurrence of the event date ini kita pilih. Nah, di sini karena kita mengajarnya pasti setiap minggu, maka di sini Bapak Ibu boleh memilih ini ya. Ini repeat. Jadi link ini atau link Google Meet ini nantinya akan aktif setiap hari. Misalnya saya mengajar hari Sabtu, maka setiap hari Sabtu pukul 8.40 sampai 10.20 link ini secara otomatis akan aktif tanpa harus kita mengulangi proses yang sama. Nah, karena ini diulangi, maka di bawahnya muncul pertanyaan diulangi setiap kapan. Ini dipilih ya, setiap 1 minggu kah, atau 2 minggu kah, atau 3 minggu. Karena kita mengajarnya setiap minggu, maka kita pilih 1 aja, cukup pilih 1. Kemudian ini link ini aktifnya sampai kapan, sampai tanggal berapa. Tentunya kita menyesuaikan dengan tanggal perkuliahan kita. Saya perkirakan saja ya, misalnya kita selesai sampai tanggal 26 Juni. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kalender akademik, atau sekarang hitung-hitungannya sudah pertemuan keberapa, maka sampai ke pertemuan 16 itu ada di minggu keberapa di bulan Juni, atau misalnya bulan Juli mungkin. Nah, setelah itu di sini ada room URL. Kita tidak perlu lagi pergi ke Google Meet seperti ini dan membuat linknya di Google Meet seperti tahapan-tahapan sebelumnya yang Bapak Ibu lakukan, mungkin seperti ini. Misalnya seperti ini, kemudian kita copy linknya dan membagikan ke peserta. Itu tidak perlu lagi kita lakukan setelah
kita mendapatkan akses atau menggunakan tampilan seperti ini. Jadi di sini cukup dipilih generate room ya, cukup memilih ini dan mau menggunakan email yang mana yang akan kita gunakan untuk Google Meet. Nah, karena Google Meet yang berbayar ini adalah Google Meet yang dari Unicama, maka kita pilih email yang Unicama yang sudah diaktifkan linknya oleh MSI. Oke, itu setelah kita pilih nanti akan muncullah ini ya. Ini link Google Meet-nya. Jadi misalnya ini Bapak Ibu mau menginformasikan ke peserta atau ke mahasiswa, ini cukup di copy dan dikirimkan di grup WA misalnya bagi mahasiswa yang belum bisa akses pada. Tapi yang sudah bisa akses pada cukup dengan pola seperti ini saja. Nanti akan muncul di Spada atau di tampilan Spada Unicama kita. Kemudian notifikasi ini mau diinformasikan ke siswa kita itu berapa menit nih misalnya sebelum memulai. Jika dia juga sudah terdaftar dan emailnya itu aktif di dalam kelas kita, ini harapannya setiap 10 menit sebelum perkuliahan mulai, notifikasi ini akan diinformasikan ke siswa. Saya belum tahu apakah ini bisa dinotifikasi ke email yang ada di terdaftar atau yang sudah mereka daftarkan, atau dimasukkan ke informasi yang ada di Spada. Ini saya belum pernah coba, tapi ini saran saya cukup diaktifkan saja. Yang lain nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kita fokuskan dulu untuk di tahapan ini. Jika sudah, maka kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Dia akan mengarahkan kita pada tampilan awal dari tampilan Spada kita, seperti saat pertama kali kita login. Dan kita harus memastikan apakah link yang sudah kita buat tadi benar-benar sudah berhasil kita dapatkan atau belum. Kita cek tadi sebelum pertemuan 1 kita buat ya. Oke, ini linknya sudah berhasil, sudah jadi ya, linknya sudah bisa. Dan di sini juga ada instruksi bagaimana penggunaan link ini. Jadi jangan sampai tiba-tiba muncul link ini saja tanpa ada penjelasan apa yang harus dilakukan dengan link ini. Oke, jadi ini Bapak Ibu bisa menambahkan kalimat yang lebih bagus lagi atau lebih sempurna lagi untuk mempermudah mahasiswa memahami maksud dari link ini. Jika sudah, kita pilih ini, pilih linknya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bagaimana untuk masuk ke dalam linknya? Kita pilih enter the room. Nah, di sini setelah masuk ke dalam tampilan seperti ini, Bapak Ibu harus memastikan bahwa email yang sedang Bapak Ibu gunakan itu email yang tadi kita daftarkan atau email Unicama yang sudah kita daftarkan. Jadi jika masih email Gmail seperti ini, Bapak Ibu pastikan kita sudah menggunakan email Unicama. Nah, sudah berganti bahwa email ini email Unicama. Nah, jika sudah, maka kita pilih gabung sekarang. Nah, proses selanjutnya ini sama seperti Bapak Ibu jika menggunakan akun Google Meet sebelumnya. Prosesnya sama. Nanti para siswa akan masuk dan kita ACC satu persatu, atau mungkin Bapak Ibu sudah punya settingan agar tanpa harus kita ACC satu persatu, para mahasiswa sudah bisa bergabung. Nah, sekarang untuk memastikan apakah Google Meet Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Google Meet yang premium atau yang sudah diverifikasi tadi, itu kita pilih 3 titik ini. Jika ada muncul rekam rapat seperti ini, maka akun Bapak Ibu sudah diverifikasi untuk bisa digunakan untuk merekam. Jika ini belum muncul rekam rapat, maka akun tadi belum diverifikasi atau sedang dalam proses verifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti sering-sering cek WA grup Spada Unicama itu supaya mengetahui informasi yang diberikan oleh tim dari MSI. Nah, oke, untuk memulai, jadi setelah kita udah siap untuk memulai perkuliahan, jangan lupa kita memilih rekam rapat. Mulai merekam. Mulai. Nah, ini kita akan lihat tampilannya, dia dalam proses untuk merekam. Jika ini sudah berubah menjadi warna merah seperti ini,
maka ini proses perekaman sedang berlangsung. Nah, perekamannya nanti akan tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Jadi Google Drive email Unikama itu nanti akan menyimpan hasil rekaman ini secara otomatis. Nah, jadi setelah ini mulai merekam, kita mulai untuk proses perkuliahan. Jadi ada harapan dari pihak kampus supaya minimal kita menggunakan Google Meet ini untuk proses pembelajaran minimal. Ada standar minimalnya itu 30 menit. 30 menit untuk kita proses perkuliahan yang direkam seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih dari itu dipersilakan, tidak ada batasan waktu. Tapi ada batasan waktu maksimal ya, tapi minimalnya ada 30 menit. Oke, setelah kita pastikan perkuliahan kita sudah berjalan, kalau share screen tampilannya ya seperti biasa yang sering Bapak Ibu lakukan untuk Google Meet. Misalnya perkuliahannya sudah berakhir, Bapak Ibu jangan langsung untuk meninggalkan atau keluar dari panggilan seperti ini tanpa menyelesaikan rekaman. Jadi sebelum benar-benar keluar dari Google Meet-nya seperti ini, sebelum keluar dari panggilan, harus pastikan bahwa proses rekaman tadi sudah kita hentikan. Jadi ini jangan lupa kita pilih untuk berhenti merekam, kemudian pilih berhenti merekam, berhenti merekam. Nah, jika sudah tidak ada lagi warna merah dan merekam, maka ini proses rekamannya sudah berakhir. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu merekam selama kurang lebih 30 menit minimal dalam proses perkuliahannya untuk bisa dilaporkan sebagai tanda bahwa atau sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengajar lebih dari 30 menit. Nah, jika sudah, maka kita boleh akhiri perkuliahannya dan akhiri untuk semua orang ya, seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke layar tampilan Spada Unikama. Di sini ada recording, ada name, ada date, ada durasinya, dan visibility. Setelah kita melakukan rekaman tadi, akan membutuhkan waktu bagi Google atau dalam hal ini Google Meet untuk menggabungkan semua rekaman kita tadi ke dalam Google Drive. Jadi dia butuh waktu untuk proses ya, untuk proses. Jadi Bapak Ibu nanti bersabar, mungkin ada 5 menit sampai 10 menit atau bisa jadi lebih, tergantung durasi rekaman yang sudah kita lakukan tadi. Nah, misalnya sudah berakhir seperti ini, kita bisa pilih Synchron with Google Drive. Pastikan kita gunakan email Unikama yang tadi kita gunakan. Nah, jika masih muncul seperti ini, maka kita abaikan saja. Kita tunggu beberapa menit, atau kalau ada kegiatan lain boleh ditinggalkan. Tapi nanti jika sudah kembali lagi ke room ini, jangan lupa kita memilih Synchron with Google tadi, Google Drive, dan pilih akun Unikama. Nah, seperti ini pun masih belum ya. Jadi nanti jika sudah kita sinkronkan, biasanya akan muncul ya, nanti akan muncul di sini. Oke, misalnya setelah kita biarkan beberapa menit, atau misalnya besoknya atau lusanya, kita bisa klik Synchron with Google Drive. Oke Bapak Ibu, jika sudah kita klik sinkron, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini akan muncul penjelasannya kapan kita melakukan rekaman tadi, durasinya berapa lama, itu akan muncul di sini. Nah, jika sudah, misalnya ini link Google Meet-nya tadi adalah pertemuan yang ketiga, maka di sini kita tuliskan pertemuan 3, enter, maka akan berubah. Nah, durasinya ini selama proses kita mengajar tadi, ini durasinya akan terrekod di sini. Nah, bagaimana dengan para siswa yang kebetulan tidak mengikuti proses penjelasan selama perkuliahan daring tadi?
itu mereka bisa memilih play pada pertemuan 3. Nanti akan muncul Google Drive linknya yang sudah kita jelaskan tadi untuk pertemuan yang ketiga. Oke, kurang lebih seperti ini. Sedang berlangsung. Nah, rekamannya nanti akan kesimpan. Oke, kurang lebih seperti itu tampilannya. Dan jika nanti kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-4, ke-5, dan ke-6 dan seterusnya, memulainya cukup dengan memilih enter room seperti ini, dan seperti biasa kita ulangi lagi prosesnya seperti tadi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu proses penggunaan dari Google Meet yang sudah premium. Saya akhiri video penjelasan kali ini dan selamat mencoba bagi Bapak Ibu yang menggunakan akun premium.